Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnianti dengan NIM 2109 dari kelas F, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengangguran pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah istilah yang diberikan kepada orang yang sedang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, menurut buku Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan karya Muwanangana tahun 2001, pengangguran adalah sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah, tingkat pengangguran di negara kita ini termasuk cukup tinggi meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, yang pertama yaitu pengangguran siklis atau konjuktur. Pengangguran siklis atau konjuktur adalah jenis pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Nah, selanjutnya yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke struktur industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Selanjutnya yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Selanjutnya yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi secara berkala atau berturut-turut. Misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan di bidang teknologi, sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Nah, ini merupakan suatu ancaman bagi manusia dalam dunia kerja karena akan tergantikan oleh teknologi atau mesin. Pengangguran yang selanjutnya yaitu pengangguran volunteer atau sukarela. Pengangguran sukarela adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja diakibatkan karena misalnya mendapat warisan atau ingin melanjutkan studinya. Selanjutnya yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan yang kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia atau tidak adanya niat untuk bekerja atau dikarenakan karena ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu setengah menganggur.
setengah menganggur maksudnya adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja atau normal, kurang dari 35 jam seminggu. Selanjutnya yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab-penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini merupakan salah satu masalah yang paling sulit dihadapi negara kita dalam upaya penyelesaian masalah pengangguran. Karena kurangnya lapangan kerja dan semakin banyaknya pelamar pekerjaan, karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dibandingkan dengan semakin banyaknya pelamar pekerja. Nah, hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat sulit dihadapi negara kita dalam upaya penyelesaian masalah mengenai pengangguran. Hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat sulit dihadapi oleh negara kita dalam upaya penanganan pengangguran. Karena semakin banyaknya pekerja yang bertambah itu tidak sebanding dengan lapangan pekerja yang tersedia, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di negara kita. Hal ini sebenarnya dapat diatasi apabila masyarakat di negara kita dapat mengembangkan atau memanfaatkan inovasi yang dimilikinya, inovasi atau keterampilan yang dimilikinya dalam menciptakan lapangan kerja baru. Contoh yang dapat saya berikan yaitu dengan memulai bisnis. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian antara hasil yang ingin dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan tenaga kerja dan jenis tenaga kerja dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Selanjutnya ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Selanjutnya yaitu kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Yang terakhir yaitu peraturan yang menghambat investasi. Di sini saya akan membahas mengenai tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.